Ahok makin kencang buka suara perihal kasus korupsi Pertamina. Karena itu mari sama-sama kita dengarkan ulasan dari Mas Adi Praitno dalam video berikut ini. Ini tentu tidak terlepas dari pernyataan Ahok ya, sesaat setelah Kejagung kemudian mengumumkan siapa yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Ahok dalam sebuah wawancara dengan SCTV mengindikasikan dirinya sebagai orang yang sepertinya cukup paham dan melihat dari dekat bagaimana praktik-praktik curang, praktik-praktik jahat yang ada di Pertamina selama ini sebenarnya sudah mulai ingin dituntaskan oleh Ahok. Tapi karena posisi Ahok hanya sebatas komut, sebatas komisaris utama, tidak bisa berbuat banyak. Sehingga temuan-temuan yang mencurigakan dan merugikan negara itu tidak bisa ditindak hingga tuntas. Bahkan Ahok misalnya juga menyebut sebenarnya praktek-praktek yang merugikan negara itu cukup jamak dan lazim, dan bahkan bisa melibatkan berbagai pihak, bukan hanya Pertamina. Bahkan Ahok di situ menyebut sangat mungkin misalnya melibatkan ada oknum-oknum auditor di BPK, termasuk juga mungkin ada oknum-oknum yang ada di SK Migas. Tidak berhenti di situ, Ahok mengatakan siap jika dirinya diperiksa oleh Kejaksaan Agung, dimintai keterangan dan kesaksiannya, tentu dalam kapasitas Ahok yang menjadi komisaris utama dalam kurun waktu 2018 hingga 2024, yang tentu saja pastinya dinilai tahu persis bagaimana persoalan yang ada di Pertamina yang per hari ini kita tahu merugikan negara mencapai 193 triliun. Oh, nilainya tinggi. Ini adalah masalah baru yang dipicu oleh hasil wawancara Ahok dengan SCTV. Sontak saja begitu banyak respon bermunculan di mana-mana. Kalau kita mau hitung satu persatu, respon terhadap wawancara Ahok itu semuanya marah-marah. Semua kemudian membuli Ahok dan kemudian menuding Ahok sebagai orang yang sangat tidak pantas ngomong itu. Pertama, Ahok itu dianggap sebagai pahlawan kesiangan. Karena yang sebenarnya bisa mengungkap terkait dengan kasus korupsi ini adalah Kejaksaan Agung, bukan Ahok. Mestinya Ahok malu dengan wawancara yang dilakukan dengan SCTV, menyebutkan begitu banyak persoalan-persoalan yang ada di Pertamina, tapi nyatanya Ahok tidak bisa berbuat apa-apa. Mestinya yang layak diapresiasi dan mesti bicara banyak dalam konteks ini adalah Kejaksaan Agung yang mampu mengungkap kasus korupsi yang terjadi sejak 2018 hingga 2023. Makanya tidak mengherankan pernyataan Ahok dalam wawancara dengan SCTV itu dinilai sebagai pahlawan kesiangan, dinilai hanya sebatas cari panggung politik atau pansos karena pamor Ahok kembali tidak pernah muncul ke permukaan. Bahkan kita dengarkan secara seksama seorang pengacara kondang hampir setiap saat mengamplifikasi, mengkritik Ahok tanpa henti. Ahok disebut bukan siapa-siapa, Ahok mestinya malu karena posisinya saat itu cukup strategis dan hanya dinilai sebagai sosok yang tidak pernah berbuat banyak untuk perbaikan Pertamina, termasuk juga dianggap sebagai pahlawan kesiangan. Jadi berganti, sang pengacara yang cukup kondang ini menyebut Ahok itu adalah orang yang bukan siapa-siapa dan tidak semestinya mengklaim sebagai pihak yang paling ngerti bagaimana persoalan kekisruhan korupsi di Pertamina. Tidak berhenti di situ, kita melihat partai-partai penguasa, oknum-oknum yang kemudian menganggap bagaimana siapa yang harus dinilai bertanggung jawab, ya tentu adalah salah satunya Ahok. Jadi ini yang saya sebut sebagai babak baru dalam konteks bagaimana pernyataan Ahok ini menjadi bulan-bulanan. Kalau saya menyebutnya, Ahok itu seakan-akan dikeroyok, Ahok itu seakan-akan dia sendirian tampil ke publik digebuk kanan kiri, baik di media sosial ataupun di media-media mainstream. Oke, teman-teman, mari kita melihat ya beberapa komentar dari para pengguna media sosial perihal pemaparan yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno dalam cuplikan video yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan memang ya salah satu pengacara itu secara terang benderang ya dalam postingan-postingannya itu adalah Hotman Paris yang cukup aktif yang mengkritisi apa yang diucapkan Ahok pada beberapa waktu yang lalu yang kemudian menjadi viral sekali. Dan saya juga melihat banyak komentar-komentar ya pada dasarnya itu memberikan dukungan ataupun support kepada Pak Ahok. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian berada pada posisi sebarisan dengan Ahok ataukah sebarisan dengan Hotman Paris? Silahkan ya diuraikan pada kolom komentar yang tersedia. Tetapi di sini mari kita melihat ada beberapa komentar yang menyampaikan bahwa
siapa yang setuju Pak Ahok bongkar mega korupsi berjamaah Pertamina? Lalu kemudian juga di sini mari kita melihat ya beberapa komentar yang sifatnya mengulas ya, supaya tidak hanya sekedar berkomentar tapi juga ada ulasan-ulasan. Ya seharusnya Pak BTP harus dikawal sampai tuntas masalah di Pertamina dan Ahok harus kita dukung. Kami masyarakat mendoakan keluarga Pak Ahok. Lalu kemudian Ahok masih salah satu orang baik dan jujur di Indonesia. Kalau mau jadikan orang-orang seperti ini pejabat publik yang punya kuasa. Ahok udah dari dulu ngomong, tapi ada yang nyerang, yaitu Ande Rosiade, ya Rosiade atau Rosiade ini ya, yang nyuruh Jokowi pecat Ahok, bikin gaduh katanya. Nah, sekarang terbukti apa yang diucapkan Ahok, bos, bukan tak pernah dibuka, tapi tak ada yang bela Ahok. Oke. Lalu kemudian saya apresiasi ya Mas Adi mengenai penjelasannya. Lalu kemudian betul Mas Adi, Pak Ahok sebagai komut BUMN punya, bukan BUMN ya, lebih tepatnya itu spesifiknya adalah di Pertamina ya, bukan BUMN ya, punya batas tertentu untuk bertindak. Cuma yang gak suka memframing yang jahat ya, ayo kita dukung Pak Ahok. Oke teman-teman, jadi di sini rata-rata ya komentarnya itu adalah memberikan dukungan ataupun apresiasi kepada Ahok ya. Pantasan dulu Andi Rosiade pernah bilang dan memohon kepada Jokowi untuk segera memecatnya, disebut membuat kegaduhan. Rupanya ini jawabannya Andre. Ayo Pak Ahok, hajar semua perang pengkhianat, kita sebagai rakyat mendukungmu. Jadi teman-teman sekalian, memang beberapa waktu belakangan pernyataan yang dipaparkan oleh Ahok secara gamblang itu ya, dan itu kan disampaikan oleh Ahok dengan emosional ya. Jadi memang ini memunculkan banyak reaksi juga ya dari pihak-pihak, bukan hanya masyarakat biasa, terutama dari pihak-pihak yang bisa dikategorikan dalam tanda kutip elit ya. Jadi banyak banget yang kemudian mengkritisi apa yang diucapkan oleh Pak Ahok itu. Nah, namun luar biasanya ternyata juga mayoritas ya komentar-komentar dari pengguna media sosial itu lebih banyak adalah berpihaknya kepada Ahok. Bahkan tadi teman-teman ya, saya ada lihat itu mengenai postingan-postingan dari Hotman Paris ya. Jadi beliau itu memposting hal-hal lain sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Ahok, tapi justru di komentarnya itu ya justru malah ada di situ tombol dukung Ahok ya. Walaupun postingannya Hotman Paris ini bukan mengenai Ahok, tapi entah kenapa ya, mengapa juga beberapa pengguna media sosial masih membicarakan Ahok meskipun postingan dari Hotman Paris bukan tentang Ahok. Karena beberapa hari belakangan ini saya lihat Hotman Paris tidak membahas mengenai Ahok ya, kecuali pada beberapa hari yang lalu ya, itu memang juga cukup intensif ya. Hotman Paris membahas perihal Ahok dengan kritik, dengan pernyataan-pernyataannya yang memposisikan diri adalah kontra dengan pernyataan Ahok. Nah, bagaimana dengan kalian? Silahkan bisa diuraikan secara jelas pada kolom komentar yang sudah tersedia. Tapi memang apa yang disampaikan oleh Ahok, juga apa yang disampaikan oleh Hotman Paris dan banyak opini lain perihal pernyataan yang dikemukakan oleh Ahok itu, bagi saya secara pribadi ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi di era demokrasi sebagaimana sistem politik kita memang demikian. Tetapi yang paling penting adalah di atas semuanya itu, di atas semuanya pro kontra ini, di atas semua dari perdebatan ini adalah orang-orang yang selama ini bertindak mengambil yang bukan haknya di Pertamina, itu harus segera diungkap dengan setuntas-tuntasnya. Terlepas dari berbagai macam perdebatan, dari berbagai macam komentar, dari berbagai macam pro dan kontra, apapun itu terserahlah ya, itu silakan masing-masing mengurusinya. Tetapi harapan saya secara pribadi adalah agar pelaku-pelaku korupsi itu dibuka ya. Kalaupun ada yang menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Ahok pada waktu yang lalu itu tidak tepat momentumnya, dan kemudian mempertanyakan mengenai posisi Ahok sebelumnya sebagai komut, kemana aja kok baru sekarang, terserah, silakan saja mau dikritisi ya. Juga mengenai tata cara Ahok menyampaikannya ya, silakan saja itu dikritisi. Tapi ayo kita sama-sama pada satu hal, membuka ini kepada publik supaya masyarakat tahu, dan mereka yang melakukannya haruslah mempertanggungjawabkannya secara hukum dengan seadil-adilnya, dan mereka harus bisa ya. Teman-teman sekalian, harapannya jangan hanya dipertanggungjawabkan secara hukum, tapi hukumannya ringan, harus dihukum seberat-beratnya.
Karena apa yang mereka lakukan, korupsi itu bukan hanya merugikan satu pihak, satu kelompok saja, tapi ini merugikan masyarakat Indonesia secara umum, ya, merugikan negara. Jadi sudahlah sepatutnya mereka mendapatkan hukuman yang berat atas apa yang sudah mereka lakukan. Nah, mengenai ucapan Ahok, ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, silakan saja lah, terserah itu ya. Tapi ini juga bisa menjadi satu celah baru ya, dan juga kepada kejaksaan ya. Memang luar biasa ya kinerja kejaksaan beberapa waktu belakangan ini, dan tentu kita mensupport ini supaya pada akhirnya ini semakin terbuka secara terang benderang.